Halo teman-teman, balik lagi. Kembali kita bahas soal tentang perencana ahli pertama ya. Jabatan perencana ahli pertama tes P3K teknis tahun 2023. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita bahas soalnya ya teman-teman. Oke. Jumlah barang dan jasa dihasilkan oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara dalam selama 1 tahun disebut A. Pendapatan masyarakat. B. Pendapatan per kapita. C. Produk nasional. D. Pendapatan neto. E. Pendapatan perorangan. Silahkan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. 1, 2, 3. Dan jawabannya adalah C. Produk nasional. Oke, langsung ke soal berikutnya. Negara Kuratama pada tahun 2022 memperoleh GNP Rp 400 triliun rupiah ya. Penduduk negara tersebut pada tahun yang sama sebesar 80 juta jiwa. Pendapatan per kapita negara kuramat tersebut adalah A. 5 juta, B. 500 juta, C. 50 juta, D. 5 juta, E. 500 juta. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Oke, dan jawabannya adalah yang A ya teman-teman, 5 juta. Jadi tinggal dibagi saja teman-teman. Pendapatan GNP dibagi dengan total penduduk berapa jiwa ya. Jadi 400 triliun maaf, dibagi dengan 80 juta dan hasilnya adalah 5 juta. Oke, next ke soal berikutnya. Jika suatu negara terdapat kelompok 40% penduduk termiskin menerima pendapatan lebih dari 1.796 pendapatan nasional. Sesuai kriteria Bank Dunia, negara tersebut berada pada tingkat ketimpangan distribusi pendapatan A. Sangat tinggi, B. Sangat rendah, C. Menengah, D. Tinggi, atau E. Rendah. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah yang E ya teman-teman, ini termasuk kategori rendah. Oke, untuk next soal berikutnya. Pak Riko adalah direktur perusahaan terbesar di kotanya. Pada masa pandemi COVID-19, perusahaannya nyaris tutup. Untuk mencegah, Pak Riko selalu berkonsultasi dengan Ibu Melan yang adalah konsultan perusahaan tersebut. Menurut sifat Pak Riko dan Ibu Melan tergolong tenaga kerja menurut sifatnya ya. Pak Riko dan Ibu Melan tergolong tenaga kerja A. Rohaniah, B. Jasmaniah, C. Terdidik, D. Terlatih, E. Ahli. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah menurut sifatnya tergolong dalam tenaga kerja rohaniah ya teman-teman. Silakan bisa dicari untuk tenaga kerja menurut sifatnya. Di Google juga banyak ya teman-teman, apa saja yang termasuk dan pengertiannya itu apa. Oke, next 71 soal selanjutnya. Keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja disebut keadaan A. Tenaga kerja, B. Angkatan kerja, C. Pencari kerja, D. Kesempatan kerja, E. Waktu efektif kerja. Silakan untuk dijawab terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah D ya teman-teman, kesempatan kerja. Jadi keadaannya menggambarkan tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja disebut kesempatan kerja. Oke, next. APBN oleh pemerintah digunakan sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Dalam hal ini pemerintah melaksanakan fungsi apa? A. Stabilisasi, D. Distribusi, C. Perencanaan, D. Pengawasan, atau E. Otorisasi. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Untuk soal ini jawabannya adalah A. Stabilisasi. Langsung next ke soal berikutnya. Kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengurangi jumlah uang beredar adalah kebijakan fiskal A. Melonggarkan pemberian kredit, B. Menjual surat-surat
berharga, C. menaikkan cadangan kas, D. menaikkan tingkat diskonto, E. menaikkan tarif pajak. Silakan untuk menjawab terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah yang E ya teman-teman, menaikkan tarif pajak. Kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengurangi jumlah uang beredar adalah menaikkan tarif pajak. Selain itu yang A, B, C, D ini adalah salah ya teman-teman. Yang selanjutnya, soal selanjutnya, Santo berusaha membuat perencanaan yang matang untuk usaha kerajinannya, sehingga Santo memikirkan dari berbagai aspek untuk kelancaran usahanya. Kemudian Santo memanfaatkan sumber daya mendukung kegiatan usahanya. Sumber daya yang akan digunakan Santo adalah, nah ini jawabannya adalah A. Man, metode, material, market, dan mesin. B. Man, metode, material, mesin. C. Man, metode, market, mesin. Dan D. Man, material, market, mesin. E. Man, metode, material, market, money, and machine. Silakan untuk teman-teman menjawab terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Man, metode, material, market, dan mesin. 5M. Oke. Untuk selanjutnya, target usaha di dalamnya terdapat keinginan dan kebutuhan yang akan dipenuhi berupa kesempatan baik untuk individu maupun kelompok disebut A. Risiko, B. Usaha, C. Peluang, D. Peluang usaha, E. Gagasan. Silakan untuk menjawab terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah D. Peluang usaha. Oke, next soal berikutnya. Skema proses dalam perencanaan usaha kerajinan berdasarkan kebutuhan dan keinginan pada tahap pertama adalah A. Proses, hasil proses, B. Hasil perancangan, C. Riset pasar, D. Proses produksi, atau E. Distribusi dan pemasaran. Silakan untuk teman-teman menjawab. Jadi skema proses dalam perencanaan usaha kerajinan berdasarkan kebutuhan dan keinginan pada tahap pertama yang harus dilakukan adalah, ya harusnya tentunya adalah riset terlebih dahulu, yaitu C. Riset pasar ya teman-teman. Oke, next. Wira usahawan yang mampu berkembang adalah wirausahawan yang selalu berorientasi pada masa depan, tugas, dan hasil. Maka pemikiran kreatif akan menjadi tindakan yang kreatif dengan dorongan berupa A. Perhatian yang lebih, B. Kemampuan yang kuat, C. Pengetahuan yang cukup, D. Kekayaan yang melimpah, atau E. Modal yang cukup. Nah, silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah yang C, teman-teman, pengetahuan yang cukup. Oke, next soal berikutnya. Jumlah penduduk kota X 4.000 jiwa dan jumlah penduduk kota Y 1 juta jiwa, sedangkan jarak antar kota tersebut adalah 60 km. Maka seorang pengusaha akan membangun usahanya sejauh. Nah, ini ada rumusnya ya teman-teman. Silakan terlebih dahulu untuk menjawab. Dan jawabannya adalah yang C, 20 km dari kota Y. Untuk menjawab cepat, kita mendapat soal ini, maka diambil dari kota yang mempunyai, yang lebih dekat dengan kota yang mempunyai penduduk yang lebih kecil ya teman-teman. Selain itu ada rumusnya, silahkan rumusnya nanti kita bahas, tetapi mungkin next ya, karena kita sekian dulu untuk hari ini. Semoga sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.